Hari ini saya akan sharing penyesalan saya dalam saham BBRI. mungkin bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman sekalian juga. Let's go. Halo, salam kenal. Nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Buat kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini, saya biasa share tentang pasar saham, investasi, properti, bisnis, maupun seputar tentang kartu kredit. Dan hari ini saya akan sharing pengalaman saya yang menurut saya cukup gagal dalam analisa saham BBRI. Kenapa? Karena saya membelinya dengan harga yang cukup mahal dan sekarang sedang floating loss. Nah, kalau misalnya di sebelah sini, kalau harga beli BBRI saya cukup tinggi, di mana harga bisa di 4920, sedangkan di video ini dibikin, harga closingnya itu di 4710. Ya, bisa dibilang sekarang saya sedang rugi, secara nominal itu di 64 juta loh. Menurut saya cukup besar gitu ya. Dan alasannya kenapa saya bisa beli setinggi ini. Nah, kita pengen lihat daripada harga di tahun 2024 ini, yang nggak usah terlalu jauh-jauh. Nah, puncak harga saham BBRI kita bisa lihat ini di bulan Maret itu all time high ya, di harga 6.450. Tetapi dalam jangka waktu yang cukup singkat dari bulan Maret ke bulan Juni, ya ini harga terendah di bulan Juni itu di 19 Juni 2024 itu di harga Rp4.090, turun kurang lebih dari 30%-an. Menurut saya ini adalah sebuah kesempatan yang langka di saham big caps yang seperti BCA, BRI, BMRI, BBNI, dan ini salah satu yang turun paling banyak itu adalah BBRI. Dilihat daripada kinerjanya yang mungkin tidak sebagus seperti BBCA maupun Bank Mandiri gitu ya. Nah, tapi menurut saya harganya ya tentu terdiskon paling banyak itu di BRI. Nah, menurut saya, waktu itu saya sempat sharing ke teman-teman saya, kalau mau beli saham BRI itu di harga 3.900 sampai 4.000. Kenapa? Karena menurut saya itu margin of safety-nya sudah besar, dan menurut saya resikonya lebih kecil. Ya tentu, menurut saya harga dari 4.000 ke 6.000-an lagi, kalau tambah itu mungkin butuh waktu sekitar mungkin 1 tahunan lagi ya. Jadi butuh waktu yang lama. Kita bisa lihat harga sahamnya turunnya hanya sekitar 3-4 bulan, tapi untuk naik lagi itu bukan 3-4 bulan, mungkin butuh 1 tahunan gitu. Cuma nggak apa-apa, saya siap menunggu untuk bisa profit di sekitar 30%. Cuman yang saya tidak sangka adalah dia tidak turun ke harga yang saya inginkan. Jadi saya nawarnya terlalu sadis dan akhirnya harga saham BRI ini cuma turun ke 4.090. Nah, kebetulan waktu saya masuk di kripto dan saya tidak punya uang cash lagi, akhirnya harga saham BRI keburu naik dan akhirnya saya beli dengan harga yang tidak murah di 4.920. Dan itu baru satu kali beli, saya belum averaging down sama sekali. Nah, ini yang saya ingin sharingkan adalah kadang-kadang kita memang boleh nawar sadis. Supaya apa? Supaya margin of safety kita besar, supaya resiko kita lebih kecil. Benar, tetapi kadang-kadang kita mungkin boleh juga dicicil belinya. Waktu saya pikir kalau saya nyicil di 4.000, ya saya sudah pasang auto-order di 4.000, saya bakal nyicil lagi di 3.800. Ya turun lagi 10%, saya mungkin baru beli lagi gitu ya. Jadi saya mungkin mulainya ini terlalu rendah, nyicilnya saya di 4.000, sedangkan kalau mungkin saya nawarnya di 4.100 mungkin akan dapat. Dan saya sempat bikin hitung-hitungan ya. Kalau misalkan saya beli di harga 4.100 gitu ya, dan sekarang itu harganya di 4.710, sekarang saya tuh sedang nggak rugi. Malah sekarang saya sedang floating profit sekitar 14,8%. Tetapi siapa yang bisa mengetahui ya masa depan? Nggak ada yang tahu. Jadi ya sama sepertinya saya seorang investor yang biasa, ternyata saya nawar atau sadis, malah akhirnya saya beli di harga yang cenderung lebih tinggi. Padahal kalau orang yang mungkin belinya lebih rendah, tentu sekarang dalam kondisi yang sedang floating profit. Nah, itu saran saya, di mana kalau misalkan kita punya saham yang kita incar, ya nawarnya mungkin margin of safety-nya perlu, cuman mungkin porsi besar yang butuh besar di bawah, tapi mungkin nawarnya kita mungkin boleh toleransi sedikit. Apalagi di saham seperti big caps yang menurut saya jarang dapat diskonnya seperti mungkin BCA, BRI gitu ya. Yang BMRI atau BNI yang mungkin sekarang udah sebagian pada naik, kecuali BRI yang masih turun di bawah.
Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian dan mudah-mudahan kalian juga tidak melakukan penyesalan seperti saya, nawar terlalu sadis, dan akhirnya malah beli dengan harga yang lebih tinggi. Apabila video ini bermanfaat buat kalian, silahkan tekan tombol like, dan mungkin bisa share juga ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.